nafas pujian. Amin, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Terpujilah namamu selamanya Tuhan. Segala hormat bagimu, segala pujian kepadamu. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang mulia. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang indah, di mana Tuhan boleh pertemukan kembali kami di tempat ini dalam memuji menyembah Engkau. Kami tahu apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan tidak akan pernah ada yang sia-sia di mata-Mu Tuhan. Engkau berkata bahwa apa yang kami kerjakan semuanya memiliki upah. Karena itulah kami bersemangat, berkobar-kobar, menyala-nyala terus dalam mengikut Engkau. Kami tidak mau dihimpit oleh keadaan. Karena keadaan kami menjadi lemas, lemah, menjadi tidak berdaya lagi. Tidak. Justru Paulus berkata, justru dalam kelemahan kami lah nampak kekuatan Tuhan. Dalam keadaan kami terpuruk seperti inilah, kami bisa melihat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan ajar kami untuk tetap setia, tetap semangat di dalam mengikut Engkau. Tidak menjadi orang yang gampang patah, tapi kami menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Engkau. Berkatilah kami Tuhan, kuatkan kami. Dan pagi ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom untuk kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik. Amin. Kalaupun tidak baik-baik saja, kita percaya bahwa Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita di dalam keadaan kita yang sulit mungkin hari ini, Bapak Saudara. Percayalah, kesulitan itu tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang akan datang dalam hidup kita. Enggak ada yang amin? Gak apa-apa, kalau Bapak Saudara tidak mengaminkan gak apa-apa. Tapi saya mengaminkan ini dan saya mengalami dalam hidup saya. Bahwa kesulitan itu memang membuat kita menjadi tak berdaya, menjadi seolah-olah tidak punya kekuatan. Tetapi kalau kita menjalaninya, kita menguatkan diri kita, tetap semangat, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, Bapak Saudara kasih Tuhan. Saya ingat Bapak Tuhan, sewaktu saya hidup, sudah tiba-tiba saya mengalami keadaan yang sangat sulit. Saya mau tinggalkan pelayanan, saya tidak mau lagi hidup dalam pelayanan. Kenapa begini keadaannya? Kok saya melayani Tuhan, tapi makin terpuruk. Waktu itu banyak kesempatan untuk saya bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi saya berpikir terus, saya merenung, apa gunanya saya hidup ini, walaupun mungkin saya mendapatkan keluar dari hidup saya, tidak melayani Tuhan lagi. Apa gunanya? Mungkin saya kaya raya, mungkin saya punya segala sesuatunya, tetapi Alkitab berkata, tapi jiwa kita binasa. Itu menjadi perenungan yang panjang bagi saya, Bapak Saudara kasih Tuhan. Dan sehingga waktu itu ada teman saya yang menawari saya untuk kembali melayani. Dan saya bilang, saya siap Bang, saya melayani bersamamu. Situ saya melayani Tuhan. Di dalam situ juga bukan saya menjadi bahagia, tetapi banyak juga
apa yang dijanjikan tidak saya dapatkan. Saya mau kecewa, tapi tidak. Saya bertahan di sana. Saya MTH, saudara kasih Tuhan. Tetapi saya hanya masih main keyboard, main musik. Itu bertahun-tahun, hampir 4 tahun saya jalani. Setelah kami menikah, dan ada Tuhan buka jalan untuk mengembalakan pekerjaan ini. Di sanalah Tuhan banyak juga membuka. Bayangkan bahwa pada masa itu, pada masa sulit itu saya tidak lagi melayani Tuhan. Saya tinggalkan pelayanan saya. Mungkin saya tidak akan pernah bisa seperti sekarang ini, bisa menjadi gembala. Tapi kesetiaan kita Tuhan perhitungkan. Amin. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah mau kalah dengan keadaan. Keadaan itu terus berlanjut sampai kita mati, itu akan datang terus. Saudara kasih Tuhan, sampai kapan kita? Sampai tua kita terus seperti itu. Mulai masukkan dalam pikiran kita. Masalah itu bagian kecil. Seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Kita berkata, kalau ada burung-burung yang datang menghampiri dia tidak menghiraukannya. Badai itu membuat dia makin tinggi, makin terbang tinggi. Saudara pernah melihat peselancar? Peselancar tidak akan pernah berselancar yang tidak ada ombaknya. Tapi berselancar akan menjadi terlihat bagus, punya skill yang baik apabila ombak yang tinggi. Saudara kasih Tuhan, ada di satu ombak yang paling besar, yaitu ada di Spanyol. Saya lupa namanya. Di Portugal. Itu tinggi bisa berapa meter itu. Saudara boleh lihat di YouTube. Tetapi ada juga perselancar di sana loh. Saya bilang, wow, ini nyalinya bukan nyali kaleng-kaleng. Kalau nyali saya, udahlah. Nih lihat ombaknya udah ngeri kita. Pasti digulung itu. Tetapi mereka bermain di sana. Ombaknya tinggi sekali. Kurasa ada 10 meter lebih itu. Saya lupa namanya itu. Tapi di Portugal. Wah, itu luar biasa. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya memberi tema kepada kita, yaitu mengutamakan Tuhan. Ya, mari kita buka ayatnya. Coba kita buka dulu. Tolong Bet bantu saya. Di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 yang sering kali kita baca bersama-sama, sering kita dengar bersama Tuhan. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Cari. Ini kayak gak makan kayak. Belum sarapan kita. Oke, sekali lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, kata cari ini menurut saya kurang tepat. Saya cari searching saya lihat dalam bahasa aslinya, memang kalau dalam King James dikatakan cari ya, tetapi dalam versi Batak Toba, saudara kasih Tuhan ya, karena versi Batak Toba itu, Bapak Sam Tuhan, Alkitab Batak Toba itu lebih mendekati kepada aslinya. Kalau dari bahasa asli Alkitab kita, contohnya bahasa Yunani, itu masih diterjemahkan ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi agak sedikit ada kata-kata yang hilang. Nah, sama seperti barang kita mau dikirim ke Indonesia, dipergi lagi ke Amerika gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang miss ya, kalau seperti itu. Tetapi kalau dalam seperti bahasa Toba, Nomensen zaman dulu menerjemahkan ini dari kata aslinya, diambil dari kata aslinya, langsung diterjemahkan ke Batak Toba. Demikian juga dalam Batak Simalungun. Batak Toba dikatakan gini, Sai jumolo ma lului hamu. Lihat ya. Berarti dikatakan, dulukan dulu. Ya. Sai jumolo ma lului hamu. Dalam bahasa Persi Simalungunnya juga seperti ini. Yang artinya, utamakan dulu. Ya. Dalam versi Alkitab versi Borneo juga dikatakan, utamakanlah kerajaan Allah serta pembenarannya, dan semua itu akan diberikan kepadamu. Jadi kata cari di sini mengatakan, mengacu kepada apa? Utamakanlah. Maka usaha Tuhan, tema daripada khotbah saya hari ini yaitu mengutamakan Tuhan. Jadi kata cari ini agak bias, cari
Seolah-olah kita belum menemukan. Tetapi dalam versi ini saya mengambil itu utamakan dulu. Utamakan dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Usaha sama Tuhan, saudara mau tambah enggak? Kita mau tambah enggak? Mau tambah enggak berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita? Amin kan? Tapi apakah Tuhan sudah kita utamakan dalam hidup kita? Itu nantilah Pak, belum tentu. Jadi bersama Tuhan kesimpulannya adalah mengutamakan kerajaan Allah. Kenapa kerajaan Allah? Apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah dalam Yohanes 18 ayat 36 dikatakan, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi bersama Tuhan kita ini memiliki dua warga negara, yaitu warga negara kerajaan negara Indonesia tentu dan warga negara kerajaan Allah. Kalau begitu gimana Pak? Bersama Tuhan dalam Filipi 3 ayat 20 di sana dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bersama Tuhan kita ini adalah warga kerajaan sorga. Jadi orang yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya baru ditambahkan. Nah kebanyakan kita mencari minta tambah tetapi tidak pernah mengutamakan Tuhan. Ini menjadi masalah. Banyak kali orang mau menambahkan Tuhan, kenapa hidup saya masih begini-gini Tuhan? Kenapa orang lain sudah maju, saya masih stuck di sini? Kenapa? Karena kita belum mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang-orang percaya tidak ada ditambahkan apa-apa ke dalam dirinya. Kenapa? Bukan karena salahnya Tuhan, tapi belum mengutamakan Tuhan dalam hidup. Jadi bersama Tuhan, kalau kita mau mendapatkan, firman Tuhan berkata, kalau kita mau ditambahkan berkat, semuanya itu akan ditambah. Kalau kita membaca pasal ini bersama Tuhan, ya, kalau kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ini, ayatnya ke-33 ini bersama Tuhan, ya, kalau kita baca di sana, kalau kita baca Matiusnya pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33 ini di sana dikatakan ini bicara apa bersama Tuhan? Bicara kekhawatiran. Ayat sebelumnya, coba buka Bet. Dalam ayat sebelumnya ayat 31. Di sana bicara apa bersama Tuhan? Ayo. Apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah akan kami. Jadi bicara apa di sini? Bicara apa bersama Tuhan? Ini bicara apa? Makan. Bicara makan loh. Saya bukan ngarang-ngarang ini kata. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah akan kami makan. Dan ayat selanjutnya dikatakan ayat 32. Semua itu apa? Yang tidak sama. Semua itu dicari bangsa-bangsa. Jadi ini bicara masalah berkat yang ada di dunia ini. Ini bicara masalah penghidupan, masalah perut di sini. Karena bicara makan. Semua dicari bangsa-bangsa. Akan tetapi Bapa di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua. Kita Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, Tuhan tahu. Tuhan tahu gak kita hari ini butuh rumah? Tahu. Tuhan tahu gak kita sedang jual rumah? Tahu. Tuhan tahu gak hari ini kita butuh pekerjaan? Tahu. Tuhan tahu gak kita penghasilan bulanan kita pengen lebih, naik lagi, meningkat lagi? Tahu gak Tuhan? Tahu. Sebab pertama kali dia datang ke dunia ini, sebab mau datang ke dunia ini, Tuhan Yesus mau datang, malaikat berkata kepada Maria, engkau akan menamakan dia siapa? Immanuel. Sebab apa? Apa Bet? Kencang ngomongnya. Apa? Ya, berarti dulu sekolah minggu. Kau pintar kau sekolah minggu. Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Jadi Tuhan tahu pergumulan kita, tahu. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita, Bapak Ustaz. Tetapi masalahnya apa? Masalahnya,
Apakah kita mengutamakan Tuhan enggak dalam hidup kita? Ini yang menjadi persoalan kita. Kita mengutamakan Tuhan enggak dalam hidup kita? Saudara kesam Tuhan, bagaimana sih orang yang mengutamakan Tuhan? Yang pertama bersama Tuhan, pertama adalah kita cari, contohnya adalah seorang Abraham. Coba buka slide tadi. Abraham adalah seorang yang mementingkan kerajaan Allah. Coba kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1 dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu itu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pemirsa kata Tuhan, ini cerita ayat 12 ayat 4 dikatakan, yang pasal 12 tadi, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Pemirsa Tuhan, Haran itu bukan kampung ya. Jadi anggapan saya juga selama ini Haran itu seperti kampung. Ya kalau kampung contohnya kita merantau dari kampung pergi ke kota itu kan nggak ada yang sedih. Kita nggak sedih, malah happy. Waktu saya dibilang sama saya, berangkatlah kau ke Jakarta. Awalnya saya nggak mau. Tetapi saya pikir, kenapa tidak? Pindah ke Jakarta ya kan? Kenapa tidak? Jakarta tempat yang indah bagi saya. Yang saya impikan selama ini, kembali ke Jakarta, nanti saya dapat pekerjaan yang bagus. Tetapi beda bersama Tuhan. Karena saya gagal di Jakarta, waktu mama saya bilang, udah pulang kampung kau. Kalau kau hanya seorang pengamen di situ, ngapain kau di Jakarta? Udah balik. Saya nggak mau pulang kampung. Kenapa? Karena anggapan saya kalau pulang kampung, mau jadi apa saya di kampung? Tetapi karena terpaksa juga saya sakit waktu itu, maka saya pulang kampung. Saya sedih hatinya. Saudara kasih Tuhan, Haran bukan kampung yang desa, bukan, ini tempat yang sudah maju, tempat pelabuhan kalau salah, di mana itu ekonomi kotanya sudah merupakan kota yang maju. Dan Abraham disuruh meninggalkan Haran dan belum tahu mau kemana dia perginya. Coba lanjutnya, Bet. Pergilah seperti ini perkataan Tuhan, dan Lot pun ikut, pergilah dari sana. Dia keluar dari kampungnya, meninggalkan zona nyamannya, tempat yang sudah lama dinikmatinya, kehidupannya yang sudah bertahun-tahun di sana, selama 75 tahun dari sana bersama Tuhan. Jangankan itu, waktu kami pindah dari rumah kami yang ngontrak pindah ke rumah kami sekarang, saya sedih. Maunya saya, karena saya sudah nyaman dengan tetangga-tetangga. Saya sedih, sampai ibu kontrakan kami pun nangis-nangis. Kita beda keyakinan, kita nggak mungkin bisa memeluk seorang yang tidak muhrimnya, tapi karena dia tahu bahwa kesedihannya, dia sampai peluk karena dia nggak sebagai anak. Sampai kita bernangis-nangisan, mama saya sampai terbengong-bengong. Saudara, kesatuan nggak gampang loh meninggalkan sesuatu yang sudah di sana. Sama seperti saya sama Tuhan. Saya itu punya kamar kami itu satu ya, tempat tidur kami satu, dan anak-anak tidur di sana karena mereka udah besar, kami berempat nggak muat lagi. Maka di sela-sela kamar saya ini saya buat tempat tidurnya zamannya Mima dulu dikasih, ada kasurnya kecil. Maka saya buat bed cover itu menutupi agar tidak sakit badan saya. Saudara kasih Tuhan, kalau saya nggak tidur di sana, rasanya badannya nggak enak. Susah tidur ya, tiba-tiba mamanya kalau kau pindah sinilah, biar anak-anak apa, itu nggak bisa tidur. Tapi pada saat saya pindah ke tempat saya yang mungkin nggak nyaman, kalau mama Mima tidur di situ, badannya sakit, saya nyaman di sana tidur dengan enak dan saya bisa nyenyak tidur di situ. Jadi nggak gampang loh meninggalkan sesuatu kebiasaan kita. Haran ini sudah menjadi tempat di mana kehidupannya. Bayangkan bersama Tuhan, kami tiba-tiba disuruh Tuhan, Ronald pindah kamu, nggak tahu kemana. Wah, pasti mama Mima bilang, yang gilanya kau udah gila kau.
Kau coba konseling kau ke hamba Tuhan lain, pasti dia bilang gitu. Coba kau konseling dulu ke hamba Tuhan, di mana? Kok bisa kau kayak gitu? Jangan-jangan aku udah surupan kau. Pasti gak mau dia. Gak mau. Karena tempat ini menjadi tempat yang nyaman. Saudara kasih Tuhan, Abraham melakukan loh. Lalu pergilah Abraham seperti yang apa, saudara kasih Tuhan, ini penting loh. Apa yang? Gak ada yang baik. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan dia meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan kehidupannya yang sudah 75 tahun di sana, lahir di sana. Dia tinggalkan. Dan dia pergi di mana Tuhan mau tunjukkan kemana dia pergi. Usaha sama Tuhan. Banyak kita tidak mau meninggalkan zona nyaman ini. Dosa yang ada dalam diri kita nikmati terus. Kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan masih kita nikmati terus. Belum disuruh kita meninggalkan. Abraham pergi. Pada saat kita bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita menjadi warga kerajaan surga. Harus kalau kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, kehidupan-kehidupan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, harus kita tanggalkan dari diri kita. Makanya kita berkata, yang lama sesungguhnya sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang kembali. Yang baru itu harus kita kenakan. Anggur yang baru, tempat yang baru harus kita kenakan. Tapi kadang kita sulit untuk meninggalkan kebiasaan lama kita. Kehidupan kita di dalam dosa. Kitalah yang tahu apa yang menjadi dosa kita terhadap Tuhan. Jadi jangan mengutamakan Tuhan bilang. Itu yang mengutamakan Tuhan adalah berani. Coba tadi Bet, yang orang yang mengutamakan Tuhan, bersama Tuhan, slide tahu. Mengutamakan Tuhan itu apa? Rela meninggalkan apa? Kehidupan nyamannya. Nyaman dalam kehidupan dosa. Yang nyaman di dalam hidup kita. Dosa itu enak. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu enak. Ngomongin orang contohnya. Oh paling enak itu. Kalau kita emosi kita lampiaskan kepada orang. Oh itu paling enak. Maka lihatlah sekarang ini Bapak sama Tuhan. Banyak orang di jalan berantem tiap hari. Alasannya karena saling senggol menyenggol. Karena memang melampiaskan itu. Orang gak mau meninggalkan zonanya. Zona nyaman yang sudah dinikmati dari hari ke hari. Seperti lagu tadi. Dari hari ke hari. Orang susah untuk meninggalkan zona nyaman itu. Maka kalau Tuhan belum menambahkan sesuatu kepada kita. Itu artinya bukan karena dari Tuhannya. Tapi karena kita Bapak. Orang yang meninggalkan zona nyamannya itu berani meninggalkan dosanya. Meninggalkan kehidupan. Abraham bukan saja meninggalkan zona nyamannya. Tapi dia pergi demi Tuhan. Wah, apakah karena Tuhan kita berani meninggalkan kehidupan zona nyaman kita, Bapak? Sewaktu saya bertobat, gak gampang. Kebiasaan-kebiasaan buruk saya gak gampang dipatahkan, dihancurkan. Terkadang bertahun-tahun muncul lagi. Saya jatuh bangun di dalam menggumuli masa lalu yang saya lakukan. Saudara kasih Tuhan, tentu Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu, mengembalakan seperti ini, kalau saya masih hidup tidak benar. Mama Mima mungkin menemukan saya sudah tidak merokok. Tapi saya meninggalkan rokok enggak 1 hari 2 hari Pak Ustaz. Itu butuh pergumulan yang sangat panjang bagi saya waktu itu. Dan itu setengah mati rasanya. Apalagi habis makan. Waduh, seperti sakau. Enggak gampang bagi saya untuk tidak bertemu dengan teman-teman lama saya yang masih hidup di dalam dosa.
Pada saya lewat, ngapain ke sini dulu lah, nongkrong sini. Sorry. Aku mau ada persekutuan nih, ada doa. Oh gitu udah jadi pendeta kau. Gak gampang meninggalkan zona nyaman kita. Orang kalau terbiasa dengan emosi, kalau dia dipancing emosinya marah, itu bisa seperti keringat dingin. Ada orang yang biasa terhidup dengan sakau, dengan narkoba, dan dia terima Tuhan. Itu gak gampang. Maka banyak orang-orang yang terlibat dalam narkoba, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kembali lagi ke kehidupannya. Dan itu banyak artis kita lihat. Baru-baru ini juga ada suatu artis yang sudah 3 kali terlibat narkoba. Karena gak gampang, itu akan muncul lagi. Maka butuh pergumulan, butuh perjuangan untuk keluar dari sana. Tentu kita dibantu oleh Roh Kudus untuk bisa lepas dari sana. Saya gak tahu apa yang Bapak Saudara hari ini sedang masih nikmati dalam hidupmu. Tapi kalau kita mau mengutamakan Tuhan, tadi barusan Tuhan, mengutamakan Tuhan, artinya kita harus rela meninggalkan kehidupan nyaman kita. Dosa kita. Maksudnya kehidupan nyaman di sini, kalau saudara punya rumah bagus, tiba-tiba tinggal bukan itu, tapi seperti dosa yang menghimpit kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Banyak orang yang kembali lagi. Dan saya punya teman-teman saudara kasih Tuhan yang dulunya menggebu dalam Tuhan. Setelah tamat bukan lagi melayani Tuhan. Kenapa kau ditanya, kenapa kau kembali lagi nyamu? Aduh, dunia pelayanan itu menakutkan. Ikut Tuhan itu gak enak. Kalau sekedar ikut Tuhan ya bisa aja. Banyak orang percaya sekedar ikut Tuhan. Dosa jalan terus, ikut Tuhan jalan terus. Itu memang nikmat. Tapi kalau kita belajar untuk percaya mengutamakan Tuhan, wah itu menjadi masalah besar. Seperti Abraham ini, ayo tinggalkan. Berani gak tinggalkan? Abraham mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan dia melangkah, meninggalkan zonanya nyamannya dia. Kehidupan yang bertahun-tahun, yang dinikmatinya, dia tinggalkan. Itulah yang mengutamakan Tuhan, Bapak Saudara. Seperti itulah yang mengutamakan Tuhan. Harus berani meninggalkan yang tidak disukai. Zona nyaman kita yang itu berupa dosa, kebiasaan-kebiasaan kita. Kesenangan-kesenangan diri kita harus kita tinggal. Gak gampang. Ini khotbah-khotbah begini emang gak gampang. Kalau saya khotbah begini ya gak mungkin orang senang dengan khotbah. Tapi kalau saya khotbah tentang berkat ya pasti semua yang mau. Tapi saudara kasih Tuhan, percayalah kalau kita mengutamakan Tuhan gak mungkin Tuhan permalukan kita. Saya percaya itu. Saya telah menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya. Dan banyak orang juga yang sudah menikmati. Kalau orang berani mau berkorban bagi Tuhan. Mau meluangkan waktunya untuk meninggalkan sesuatu yang tidak Tuhan mau. Tuhan bela orang ini. Tapi kalau kita masih setengah-setengah dalam Tuhan, jangan pikir kau dibela Tuhan. Gak akan dibela Tuhan. Maka bersama Tuhan sekali masuk, sekali masuk. Sama seperti kita contohnya menikah. Kalau kita menikah dengan seseorang, kalau sudah menikah dalam konsep kekristenan, mau dia ngorok, mau dia sifatnya kurang bagus, enggak baik di mata orang, dan kita tersiksa di sana, tertekan batin, enggak bilang, udahlah gantilah, ganti lagi. Itu dia bukan speaker, saudara. Kalau speaker, krek. Saya bilang, Pak, tolong cari speaker yang lebih bagus dong. Ini suara krek-krek saya mau ganti. Nggak bisa. Nikmati. Itulah istrimu. Itulah suamimu. Kecuali kalau perselingkuhan ya. Kalau ada perselingkuhan. Itu masih bisa dibicarakan panjang. Tetapi kalau dalam hal ini. Wah nggak bisa. Nikmati. Seperti itulah di dalam Tuhan. Kalau kita sudah memilih Tuhan dalam hidup kita.
Kita harus berani meninggalkan. Jangan setengah-setengah. Utamakan Tuhan itu jangan setengah-setengah. Mengutamakan Tuhan jangan sedikit-sedikit. Saya utamain Tuhan. Kalau lagi waktu luang, aku utamakan Tuhan lah. Senggang, enggak ada, ya enggak usah lah. Ya itu bukan mengutamakan Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat di dalam Daniel 3:12. Coba kita buka dalam Daniel pasalnya ketiga 12 dikatakan seperti ini. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah dituankan, Tuhan kuberikan perintah atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang yang ini tidak mengindahkan titah Tuhan, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ayat 21 dikatakan, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kita tahu cerita ini. Itu dalam Tuhan orang yang mengutamakan Tuhan, nggak bicara masalah nyawa lagi, nggak berpikir masalah nyawanya. Jangankan kehidupan, masalah kenyamanan diri yang tidak menyenangkan Tuhan. Kehilangan nyawa sekali, lempar. Menurut saya kita belum kehilangan nyawa. Bahkan Alkitab katakan kita belum mencurahkan darah dalam pergumulan kita. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego sudah kehilangan nyawanya demi mengutamakan Tuhan. Kita masih receh hidup kita. Masih pergumulan kita biasa-biasa, masih persoalan. Makan masalah yang lain kita udah cengeng. Tuhan, kenapa laku ini? Jangankan Bapak, saya juga seperti itu. Saya juga seperti itu. Saya mulai cengeng kalau ada masalah dikit. Belum masalah nyawa loh. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang yang mengutamakan Tuhan. Rela kehilangan nyawanya sekalipun. Tidak lagi mempedulikan kehidupannya. Ini kelas tinggi, saudara. Orang-orang seperti itu udah kelas tinggi. Kalau saya ditanya, pasti tanya, Tuhan, seperti inikah Tuhan? Anak saya masih kecil loh Tuhan. Orang kalau udah mengutamakan Tuhan, saudara, baru-baru ini ada viral seorang pasangan orang Batak pula meninggoy bunuh diri. Karena apa? Karena hubungan mereka tidak direstui oleh orang tuanya. Mereka minum racun bersama. Sayang kali. Bayangkan. Itu cinta begitu kuat. Maka Kidung Agung berkata, cintamu kuat seperti apa kan? Cinta itu kuat. Kematian tidak mereka pikirkan. Tetapi mereka memikirkan hanya kepentingan diri mereka. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita mengutamakan Tuhan, nyawa pun sekalipun kita bisa. Kita ini belum. Permasalahan kita masih receh kok. Belum kok tiba-tiba di leher kita dibuat Tuhan Yesus Kristus atau percaya atau tidak. Udah, tunggu, tarik. Tunggu dulu, kita bisa bicarakan baik-baik ini. Kan belum kan? Saudara belum pernah digituin. Kami waktu ketika kami ngamen sama temanku. Tapi satu sisi saya bangga dengan itu. Ternyata saya berani, udah mulai berani dalam hal. Saudara kasih Tuhan, banyak kok di antara kita yang
Apakah di antara kita sudah mengerjakan, mengutamakan Tuhan? Kalau hanya masalahnya dengan pergumulan, kita lagi tidak menyembah Tuhan, kita rela. Banyak orang percaya seperti itu. Kenapa enggak datang ke Tuhan lagi? Kenapa enggak gereja? Kenapa enggak lagi? Kenapa enggak ikut Tuhan? Alasannya apa? Tidak jauh hanya karena masalah. Kenapa enggak bersemangat? Tidak jauh karena masalah. Tanya. Survei, buat survei. Belum. Seperti Sadrak Mesak dan Abednego. Tentu memang kita akan teruji dengan waktunya. Tentu. Tapi dalam hal-hal seperti itu saja kita kalah. Dalam masalah, dalam pergumulan. Banyak orang frustasi sekarang mau sama Tuhan. Kenapa? Karena merasa Tuhan meninggalkan hidup. Banyak orang lagi tidak mau lagi hidup di dalam Tuhan. Karena merasa Tuhan meninggalkan hidup. Tuhan tidak membela hidup. Seolah-olah Tuhan jauh dari dia. Maka banyak orang tidak lagi datang hidup dalam Tuhan. Bahkan banyak yang menyangkal Tuhan juga. Bahkan orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Masih bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi tidak dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap tidak peduli. Walaupun kematian yang menjadi akibatnya. Karena percaya kepada Tuhan. Karena tidak mau menyembah Allah. Kita hanya masalah sedikit masalah. Udah gak mau lagi datang ke gereja. Sedikit persoalan, udah ngambek. Tekanan sedikit, udah. Padahal sebenarnya masalah seperti itu memuatkan kita. Masalah-masalah pergumulan yang sedikit yang mungkin berat bagi kita. Kalau saudara punya pergumulan yang berat, berarti Tuhan sedang memberikan sesuatu beban yang baik bagi saudara. Kemarin 2 hari ini saya menyembah Tuhan. Karena saya merasa kering dalam pelayanan saya. Saya udah mulai kok gini-gini aja. Waktu 2 hari menyembah tadi malam saya menyembah Tuhan. Tuhan tolonglah. Aku butuh satu ketenangan. Aku butuh ketenangan. Tuhan ajarkan gini ke saya. Tidak cukup penyembahanmu hanya pagi datang kepada saya. Saya diingatkan Tuhan dengan pasangan saya, dengan istri saya. Kau tanya, kau sering gak menanyakan istri? Ya iyalah Tuhan. Dia kalau jauh, aku bilang, Nur, di mana kau Nur? Sebenarnya saya lagi kangen. Mau nanyakan komunikasi. Udah makan kau Nur? Walaupun sambil namanya. Belum no, kata dia. Mungkin bagi dia itu apaan sih? Kadang saya video call, tiba reject. Kok di reject? Tuhan ingatkan itu di malam ke saya loh. Tentang bagaimana hubungan dengan Tuhan. Tanya Mama Mima. Dia udah nyampe di kantor, saya tanya, di mana kau? Dia pun gitu. Tadi malam saya di bengkel, Pak di mana Pak? Udah selesai belum? Lama kali. Tidak tahu, udah rindu. Dia pengen komunikasi. Sama. Padahal kami sampai di rumah berantem juga. Ayo, ya udah ribut. Tapi kalau jauh gitu, dekat. Tuhan ingatkan saya waktu penyembahan itu. Penikmatan kita kepada Tuhan gak hanya sekadar pagi-pagimu itu. Saya sedih di sana. Saya merasakan seperti ada curahan Roh Kudus datang kepada saya. Saya nyanyiin lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Saya merasa di hadirat Tuhan memenuhi saya. Dan kenikmatan. Sebenarnya saya tadi malam pengen khotbah tentang hubungan. Tapi nanti akan khotbah. Saya belum siap dengan. Itulah hubunganmu denganku, kata Tuhan. Waduh, itu diingat. Saya bukan orang yang ngeroh-ngeroh. Tuhan bicara kepada saya, enggak. Tetapi itu hikmat yang Tuhan berikan kepada saya. Dia ingatkan saya bagaimana kalau pagi-pagi udah nyampe di kantor, di mana kau Nur? Ya pasti seringan lah. Ada memang enggak. Tapi kalaupun pagi enggak saya tanya, pasti siang saya tanya. Udah makan kau? Atau kau video call sama anak-anak gitu kan. Itu nanti jam-jam 4. Kalaupun saya dimanapun saya masih tanya. Kalau enggak saya nanti agak lama enggak kasih kabar ke dia, kau di mana? Udah enggak kangen kau sama aku? Pasti gitu. Pasti ada saudara mungkin lebay. Ya enggak apa-apa. Tapi itulah kehidupan keluarga kami. Dan saudara lihat
Di WhatsApp kami berdua dengan istri pasti gitu. Tapi walaupun di rumah kami, ketemu lagi, tapi itulah kehidupan kami. Dan Tuhan ingatkan hubungan itu. Oh iya, pada saat habis penyembahan saya merasa tenang, kesegaran, kenikmatan dalam hati saya. Tenang. Seperti itulah sebenarnya Tuhan mau dari hidup kita. Apalagi saudara gak pernah menyembah Tuhan. Saya gak tahu saudara bisa hidup gak tanpa penyembahan kepada Tuhan. Kalau kami masih doa pagi. Saya gak tahu di antara kita masih ada gak pernah berdoa tapi bisa hidup. Di depan rumah kami saudara kasih Tuhan. Ada iklan besar. Dan itu iklan daripada agama daripada tetangga kita. Dikatakan, enggak pernah sholat, bahaya tak? Enggak pernah berdoa, mamanya bilang, tuliskan dong, buat lagi. Enggak pernah berdoa, bahaya tak? Tapi kita nyaman kan? Kalau saudara nyaman berarti ganggu rohani. Orang enggak pernah berdoa, enggak pernah baca firman, tapi merasa masih Tuhan menyertai itu bahaya. Sudahlah Pak, gak perlu berdoa. Enggak, ini bisa hubungan dengan Tuhan. Wah, tadi malam waktu saya menyembah. Tidur pun langsung pulas. Biasanya saya gelisah tidur, tapi saya push tidur. Anak-anak main di kamar. Dan mamanya, ya mereka main menyembah daripada bengong menyembah. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Sebentar kok. Tapi nikmatnya luar biasa. Tuhan mau kita seperti itu. Inilah yang dikatakan mengutamakan Tuhan. Kalau Tuhan kita utamakan dalam hidup kita, nyawa sekalipun tidak kita pikirkan. Yang ketiga sudah kasih Tuhan. Siapa lagi? Yang ketiga adalah seorang Daniel. Daniel adalah seorang yang juga mengutamakan Tuhan. Kalau kita buka dalam Daniel 1 ayat 8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Karena usaha Tuhan, selanjutnya dikatakan demi didengar Daniel bahwa dalam Daniel 6 ayat 10 katakan demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa. Serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Saudara, satu orang yang mengutamakan Tuhan adalah mengingat waktu untuk datang menyembah Tuhan. Saya sama Tuhan banyak waktu saya terhilang. Bahkan hari Minggu pun kami pelayan, hari Natal pun kami tak pelayanan. Karena memang dari masa muda saya sudah terbiasa itu. Apa yang dilakukan oleh Daniel ini bersama Tuhan. Di mana dia tidak menajiskan dirinya. Dan juga mengingat waktunya dia untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun sekalipun kematian harus dilemparkan ke gua singa. Waktu saya banyak habis. Enggak pernah jalan-jalan. Waktu masa muda ada uang juga waktu dekat Singapura juga kami waktu. Tapi kenapa? Tiap minggu pelayanan tiap hari, pelayanan terus, ibadah terus. Karena kenikmatan bagi saya kalau beribadah yang rasanya enak aja gitu. Saudara, kesam Tuhan orang-orang percaya juga banyak seperti itu. Ikut Tuhan itu hanya karena iseng. Tapi karena kalau ada kepentingan lain, ya tinggalkan Tuhan. Lebih penting itu. Lalu saya bukan orang-orang yang mementingkan Tuhan seperti itu. Orang yang mementingkan Tuhan adalah rela mengesampingkan kepentingan pribadinya. Tapi datang kepada Tuhan. Kalau kita beribadah karena nggak ada kepentingan, itu bukan seorang yang mengutamakan Tuhan. Yang mengutamakan Tuhan. Contohnya, ada kepentingan lain.
Kami dari dulu saudara kasih Tuhan gak ikut arisan Batak. Kenapa? Karena itu selalu jatuhnya hari Minggu. Saya bilang gak usah. Kalau hari Minggu. Dan sampai sekarang saudara kasih Tuhan, saya gak pernah kami absen dalam beribadah. Kecuali memang karena sakit ya. Udah, dulu pun pernah absen gara-gara Mima dirawat. Itu pun gak ada Zoom. Dan itu bukan karena saya gembala, dari dulu saya lakukan itu. Setelah saya ikut Tuhan, gak pernah gak beribadah. Pasti ibadah. Kalaupun ada orang ngajakin untuk kesana kesini, enggak. Kita tetap harus ibadah. Harus ibadah. Kita tuh kadang beribadah karena gak ada sesuatu. Sama sama Tuhan. Kita ngomong ke pacar kita, ke pasangan kita. Aku mencintaimu. Walaupun kau jelek, walaupun kau gak punya uang, aku mencintaimu. Kenapa dia bisa mencintai kita? Karena gak ada laki-laki yang belum menamar dia. Tapi tiba-tiba kalau ada laki-laki yang bagus, yang ganteng, yang rapi, yang punya mobil. Nah di sanalah diuji. Betul gak? Di sanalah diuji apa kita mencintai si jelek ini atau tidak. Tapi kalau kita cinta, kita katakan, aku mau cintai. Ada seperti lagu dangdut waktu saya nge-gym. Bingung mau pilih yang mana. Satu pasangan yang ditawarkan oleh mama saya, anaknya juragan. Sementara saya sudah punya pasangan. Pilih mana? Bingung pilih yang mana. Tadi turuti mati si mama, ya kan? Turuti mati si bapak. Aku virus pilih yang mana? Kalau orang yang mencintai pasangannya tidak akan bingung. Kalau orang yang mencintai Tuhannya tidak akan bingung. Hari Minggu tetap gas. Ayo ibadah. Itu mau apa yang datang kepentingan apa? Gas. Ada doa, gas. Pak, ada makanan di rumah Pak datang Pak? Enggak Bang, aku mau doa dulu. Itu mantap itu. Berarti dia mengutamakan Tuhan dalam hidup. Ada doa puasa kami Bang. Enggak mau kok, ini daging ini. Enggak Bang, doa puasaku. Oh iya mantap. Tapi kalau dia bilang, oh ya gas, langsung datanglah ke rumah. Itu berarti dia belum mengutamakan Tuhan dalam hidup. Setelah kesam Tuhan, apa sih yang terakhir? Apa sih keuntungan daripada orang yang mengutamakan Tuhan? Karena dikatakan tadi apa? Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Usahakan Tuhan. Yang ditambahkan adalah yang pertama dalam Kejadian 13 ayat 2. Kepada Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Nah Kejadian 13:6 dikatakan, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat apa? Amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat berdiam bersama-sama. Ini antara Lot dan Saudara sama orang yang mengutamakan Tuhan, yang pertama sama Tuhan, hartanya ditambahkan. Jadi kita bilang, Pak, kok saya udah mengutamakan Tuhan, tapi kok belum Tuhan tambahkan? Udah seperti Abraham. Saya udah seperti Abraham belum? Kalau belum ya jangan nuntut Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Jangan nuntut. Yang kedua, sama Tuhan, apa yang terjadi lagi kepada Sadrak, Meshak, Abednego? Dalam Daniel 3:30 katakan, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Meshak, dan Abednego di wilayah Babel. Jadi saudara Tuhan diberikan satu kehormatan. Jadi orang-orang yang mau berkorban bagi Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan bela. Seperti Sadrak, Meshak, Abednego, diberikan Tuhan kehormatan. Diberikan kedudukan. Diberikan jabatan. Dan saya melihat orang-orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Mungkin jabatan itu tidak mungkin baginya. Tetapi Tuhan berikan jabatan itu.
hanya seorang kernek mobil, malam-malam cuci mobil, tiba-tiba saya di Jakarta bisa mengembalakan seperti itu. Dan teman-teman saya juga banyak gitu. Saya katakan bukan berarti saya sudah pertama, tapi dalam hidup saya yang utama adalah Tuhan. Apapun itu. Tuhan yang menjadi kesenangan. Dan itu sudah menjadi bagian. Kalau bicara Tuhan jangan tanya. Tuhan berikan pengembalaan seperti ini mungkin saudara lihat. Tapi kita bisa di hotel ini. Kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas ini. Orang yang mengutamakan Tuhan, Tuhan dikasih Tuhan terhormat. Kalau dulu saudara hidupmu melarat, gak dipentingkan, gak dihargai orang, gak masuk dalam hitungan dalam dunia ini. Tapi apabila engkau membuka Tuhan utama, seperti Sadrak Meshach dikatakan, diberikan jabatan. Itu lebih Pak. Coba. Tapi jangan setengah-setengah ya. Jangan mencele-mencele. Karena memang kita banyak mencele. Sedikit ada masalah. Seperti di Abraham, bukan gak gampang dia meninggalkan zona nyamannya dia. Saya juga banyak kok melihat orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi masa lalunya masih jalan terus. Orang yang ikut Tuhan, tapi masa lalu jalan terus. Gimana Tuhan mau buat? Berkati. Dan lihat saudara Tuhan, Sadrak, Meshach, dan Abednego. Mereka juga diberikan jabatan. Dan bukankah lebih banyak hal-hal. Saudara kasih Tuhan. Saya bukan membanggakan istri saya. Tapi hari ini dia punya satu jabatan. Yang menurut saya, menurut kami, saya juga pikir, dia juga pikir tidak mungkin itu dia dapatkan. Dan itulah kami dapatkan fasilitas-fasilitas. Tapi saya tanya dia, Mama Smima ini orang yang tinggal di Jakarta tapi nggak tahu dugem. Jadi orang yang polos ini, benar. Coba tanya. Dia lahir di Jakarta loh. Kalau lahir di kampung kayak saya oke lah. Dia nggak tahu apa-apa. Dia dari SMP dia bilang udah melayani. Yang polos aja ya, kerja, ya gitu cuma dia. Kerja pulang ke rumah. Nongkrong pun tiba-tiba nongkrong contohnya di Starbucks. Dia lebih tahu saya nanti minuman apa yang harus diminum. Padahal saya orang kampung. Ya harusnya dia lebih tahu dia lah. Karena dia orang Jakarta kan. Saudara kasih Tuhan. Karena memang dia itu tujuannya yang melayani ya pekerja melayani. Ya nanti jam 5 dulu waktu pacaran jam 5 pagi. Ikut doa gitu. Saya pernah antar berapa kali. Jam 5, jam 4. Udah berangkat dia jam 4 pagi loh. Itu berangkat bawa mobil. Jadi karena saya kasihan tuh ya ikutlah saya kan. Bawa mobil. Nah, sekarang diberikan satu jabatan. Menurut saya sah. Karena dia pertama mengutamakan Tuhan dalam hidup. Pulang kerja pun nanti udah capek lelah. Dia masih ikut. Ada ibu di belakang itu. Jadi saksi. Dia masih ikut doa hari Rabu, ibadah Rabu. Padahal bukan jadi pelayan loh dia, hanya jemaat loh. Kok gak pelayanan? Enggak ya jemaat. Tapi datang. Padahal udah capek, lelah. Keliling-keliling Jakarta. Ada seorang sales waktu itu kan. Dia keliling Jakarta, masih datang. Saya menyaksikan dia karena saya melihat. Bukan karena suami, karena saya melihat. Dan jabatan itu yang Tuhan berikan. Jadi apa yang dikatakan oleh Sadrak, Meshach, dan Abednego ini benar-benar terjadi dan banyak saya melihat. Ada satu yang saya saksikan seperti si Om yang sering khotbah di sini. Wah, kalau saya ingat dulu hidupnya kita sama. Tapi coba tanya tentang Tuhan sama dia. Dia lebih radikal. Anaknya aja, saudara kasih Tuhan, udah DBD, dibilang dia nggak bawa ke dokter, dia doain. Om, nggak bahaya tak? Saya bilang enggak. Doain sama dia, dipeluk didoain. Dia penyembahan. Ini agak lain ini, awalnya pendeta nggak begini. Ngeri. Tapi Tuhan bela loh. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh. Dulu melayani Tuhan, kita 5 sesi. Masih doa. Tiap sesi ada doanya lagi. Kita doa lagi. Baru pertama-tama ikut
Ikut ibadah itu tiap sesi ke doa kita. Jadi kalau kita masih pelayanan, tiap sesi ke doa. 5 sesi tiap doa, haleluya, haleluya. Bosan nggak? Tapi nggak bosan, santai aja. Itu ketika saudara kasih Tuhan, saya tutup khotbah saya. Satu lagi ya. Setelah kasih Tuhan, ketika saya pergi ke ada kedukaan, angkatan saya meninggal. Tiba-tiba kesaksian satu gereja. Penyembahan selama 24 jam. 24 jam loh, Bet. Kita cuma setengah jam pagi-pagi, itu pun jarang masuk orang. 24 jam loh, penyembahan. Itu ganti-gantian tuh. Dia ikut terus, dia bilang, awalnya bosan, tapi setelah di hadirat Tuhan enak. Iya benar. Jadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan adalah orang-orang yang radikal, yang mau mengesampingkan kepentingan hidupnya. Tetapi ini pasti dibela Tuhan. Dan yang terakhir bersama Tuhan, Daniel juga. Kehormatan juga diberikan. Dia anugerahkan kepada Daniel. Dengan pemberian dan dibuatnya dia menjadi penguasa. Dan seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Saudara kasih orang yang mengutamakan Tuhan. Mungkin kita susah hidupnya, masih pas-pas hidupnya. Tapi seperti yang kita katakan, orang yang mengutamakan Tuhan, akan Tuhan buat anak cucunya perkasa di bumi. Ini menjadi pegangan kita. Jadi jangan orang yang mau sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, pasti ada upahnya. Pasti ada yang namanya berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tuhan berkati kita, mari tundukkan kepala kita saudara. Mari datang di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh hamba sampaikan. Berkati kami semua. Nah, saat ini kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami. Kami mau Tuhan, hidup kami sepenuhnya kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapa Surgawi. Saat ini kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kuduskanlah persembahan kami dan kuatkan kami dalam menjalani firman. Agar hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hari Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya.